Nggak terakhir ya sa. Apa itu kayak ini? Iya. Boleh warna ya. Kombinasi iki agak normal iki. Nah, data kan dulu jadi kayak. Apa pengen apa? BSPAI. Pengen. Oh, itu nak data. Nak belajar. Harus belajar. Boy. Anak data belajar. Peran guru baik dalam membangun karakter, disiplin dan tanggung jawab. Kegiatan keagamaan apa itu? Tanah apa sama? Mbak Sofi. Enggak Sofi. Aku piro ya? Proyek Ini 9 ya? Iya. Oh iya, tak kayak itu 30. Mbak Sofi penerapan nilai moderasi beragam oleh proyek profil Sama. pelajar. Jadi yang SMP telu AB ini. Oh, Bapak juga. Kayak beliau. SMP telu. Tapi cuk, bukan neng PPL itu bukan PPL. Iya, rada mulai gue Pak ini. Duh, wis mulai culik mau iki. Akhirnya sama nih. Nice dan mulai. Seneng apa? Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. menjelang siang anak. Wagi. Sebelum kita mulai pada pembelajaran hari ini, kita biasa baca semangat harian. Sosial ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Sholatan kamilatan wa salim Aman. Sayyidina Muhammadin Dan halu. Alamin. Sebelumnya saya absen dulu. Doi. Hadim, Hadir. akan dulu. Hadir. Tambah Yusuf. Kelas seksual. Dir. Anak Rois. Terus. Rois kan Rois. Hadir. Diro. Jamil. Diro. Surabaya. Anissa. Ya, Syakul. Sisi ini. Cindy. Naili. Bapak Jula. Tapi Sofi. Sofi. Silva. Atika.
kedua terus Ya penting kan WP. Arina Di sekarang Ahmad Saifullah Apa? Maksudnya Nggak masuk. kenapa nih gak masuk? Belum Pak. ya Kali suruh datang menghadap saya. Ya. langsung parani aja di kamar. Baik, langsung saja. Hari ini kita membahas tentang menguatkan kerukunan melalui toleransi dan memelihara kehidupan manusia. Jadi saya kira kalian sudah tahu apa itu toleransi. Coba yang sudah tahu apa itu toleransi. Kalau tahu dikasih hadiah Pak. Udah. Ada yang tahu toleransi? Ada. Nggak jadi tahu Pak. Ada. Ada hadiahnya. Nanti tak kasih jempol ke rumah. Duh, ceritanya khusus. Sebelum ke toleransi kita perlu diketahui dulu apa itu kerukunan. Kerukunan adalah kondisi sosial di mana seseorang individu atau kelompok hidup berdampingan dengan rasa damai tanpa permusuhan atau konflik. Dan kerukunan ini ditandai oleh sikap saling menghargai, gotong royong dan menjalin hubungan baik meskipun memiliki latar belakang yang berbeda. Apa itu latar belakang yang berbeda? Yaitu dari segi kehidupan yang mungkin bisa dipandang dari kemiskinan atau kekayaan, atau dari segi agamanya atau kepercayaannya. Andrenya dia. Contohnya ini Siapa itu Pak? Dia ini anak-anak saya yang dan ini anak-anak yang berbagai suku, ada yang Hindu, ada yang Islam, ada yang Katolik, ada yang Romawi, ada yang Kristen. Yang Kristen yang mana Pak? Ya, ada yang salingnya. Kemudian toleransi adalah sikap saling menghargai, menghormati, dan menerima perbedaan antara individu dan kelompok dalam hal keyakinan, pendapat, atau kepercayaan secara etimologis dan agama. Dan secara etimologis adalah kata toleransi dari bahasa Latin tolera yang berarti sabar atau menahan diri. Bisa ditangkap ya? Insyaallah Makna menurut para ahli, menurut Sukanto, toleransi itu merupakan perwujudan pemahaman diri terhadap sikap pihak lain yang tidak disetujui. Perwujudan pemahaman diri terhadap sikap pihak lain yang tidak disetujui. Kemudian menurut LGS Purwadarmito, yaitu sifat atau sikap menenggang perbedaan pendapat, kepercayaan, kebiasaan, dan sebagainya yang berbeda dengan pendirian sendiri. Ini menenggang perbedaan pendapat. Kemudian menurut Gimnas, yaitu sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari diri kita. Kemudian unsur-unsur toleransi, salah satunya yaitu memberikan kebebasan dan kemerdekaan kepada setiap individu untuk berpendapat dan perilaku. Maksudnya gimana ya, ada gambar orang yang berdiskusi, kemudian ada yang mendengarkan dan memberi kebebasan secara lapang dada untuk memberi
kesempatan teman kita atau kelompok kita untuk mengungkapkan pendapatnya. Kemudian yang kedua itu mengakui hak setiap orang sebagaimana disebutkan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Maksudnya mengakui hak setiap orang itu, saya contohkan ini ada orang mengarit rumput, membakar rumput. Dalam kehidupan sehari-hari itu saya banyak menemui ketika orang punya peliharaan kemudian mengarit rumput, motong rumput, mencari rumput itu seenaknya sendiri, bahkan ditanyanya orang depan orang itu mengambil dengan sesuka hati tanpa meminta izin dulu. Padahal rumput itu kan ada di tanah orang, jadi rumput itu termasuk milik orang lain. di singku Pak nyolong Nah ini kota amal, ini menunjukkan hak asasi manusia bagi orang banyak, jadi dilarang diambil. Kemudian yang nomor 3, menghormati keyakinan dan agama orang lain tanpa memaksa atau merendahkan kepercayaan mereka. Ini saya contohkan, ada yang orang mengaji, kemudian ada orang yang menyembah patung salib atau orang yang disalib. Dari sini tidak ada pertentangan atau menunjukkan mereka itu fokus pada ibadahnya sendiri-sendiri tanpa sholat. Dia dinamakan menghormati keyakinan dan agama orang lain. Kemudian bersikap sabar dalam menanggung perasaan terhadap perbedaan baik dalam pendapat, keyakinan maupun praktek kami. Dan sabar ini kata Ziadur Rahman Wahid, sabar itu tidak ada batasnya. Jika ada batasnya berarti Anda tidak sabar. Benar. Sabar-sabarnya orang pasti ada batasnya. Kalau kata Gus juga sama. Ini dahulunya Haji Abdul Rahman Wahid. Saya ikut aja. Oh, tadi mau tanya apa? panci Ini tadi yaitu seluruh deklarasi, kemudian memasuki makna toleransi dalam kehidupan beragama. Yaitu toleransi dalam beragama yaitu sikap saling menghargai antara pemeluk agama, tidak memaksakan keyakinan dan tidak memandang agama lain. Seperti ketika nanti kita bicarakan bisa, dan kebetulan mayoritas kita adalah mayoritas Islam, dan ada satu atau dua penghuni desa atau masyarakat desa yang memiliki kepercayaan yaitu aliran agama itu, kita itu hormati saja tanpa menjelek-jelekkan, tanpa menjatuhkan namanya, tanpa merendahkan namanya. Jika ada perkumpulan, ya kita hormati saja. Tentunya menghargai toleransi dalam beragama. Dan sikap inilah yang bisa menjaga persatuan, kerukunan dan stabilitas sosial, terutama di Indonesia yang sangat beragam sukunya. Kemudian identifikasi bentuk sikap toleransi. Yang pertama toleransi agama, yaitu
memperbolehkan individu beribadah sesuai agamanya masing-masing. Jadi ada orang yang mau ke masjid atau yang mau ke gereja, itu kita lakukan atau memperbolehkannya, jangan dilarang. Kemudian tidak memaksa keyakinan agama pada orang lain, karena agama Islam itu rahmatal alamin, bagi seluruh alam, dan agama Islam adalah agama yang memudahkan, bukan memaksa. Kemudian tidak melakukan diskriminasi terhadap agama minoritas. Minoritas itu agama Kristen, kita sebagai mayoritas Islam itu tidak boleh mendiskriminasikan terhadap agama yang minoritas. Kemudian menghormati perayaan hari besar agama lain, seperti yang bisa ditemui di masyarakat itu ada budaya-budaya tradisi agama lain dan kita itu tidak boleh menjelek-jelekan karena itu kepercayaan mereka. Kemudian tidak mengganggu atau merusak tempat ibadah. Namun kita orang Islam ada beribadah di gereja satu di desa kita, dan kita semua percaya itu tidak boleh. Kemudian toleransi antar suku dan budaya. Yang pertama, tidak melakukan diskriminasi dalam suku, menghargai dan tidak mengejek budaya saudara. Kemudian saling membantu tanpa memandang, ini saja sama-sama dengan toleransi beragama. Kemudian toleransi di lingkungan sosial atau sekolah, kerja dan keperluan kehidupan. Yang pertama, berteman tanpa membedakan agama dan suku. Ini gambarnya ada agama Kristen dan Islam, dan mereka ini saling menghargai dan damai-damai saja. Yus. Kemudian guru terutama guru ini tidak membeda-bedakan murid berdasarkan latar belakang. Misal ada satu kelas, ada anak Kristen satu, kemudian guru membedakan nama itu, kemudian merasa diasingkan, dan ini tidak boleh. Kemudian yang nomor C, tidak membuat kelompok eksklusif berdasarkan agama atau suku. Ini yang menimbulkan konflik di mana tawuran-tawuran sering terjadi. Kemudian yaitu membantu rekan yang berbeda latar belakang dalam berteman, dalam membantu seseorang. Kita tidak perlu membedakan atau menanyakan agamamu apa, latar belakangmu apa. Ketika kita membantu saja dengan sosialisasi. Kemudian toleransi dalam keluarga. Maksudnya mana itu menghargai perbedaan pendapat antara anggota keluarga. Pasti banyak kita temui perbedaan antara pendapat seorang istri dan seorang suami itu pasti ada perbedaan. Dan yang namanya keluarga itu saling melengkapi, baik dalam segi karakter maupun pemikirannya. Kemudian tidak mengejek atau menunjukkan anggota keluarga yang berbeda pandangan. Itu bisa dipahami. Kemudian toleransi bermedia sosial. Ini yang lagi dalam banyak dalam masa sekarang dalam bermedia sosial itu sangat mengkhawatirkan. Karena ketika dalam agama itu dalam bermedia sosial itu sangat rawan untuk penyebarannya orang moral. Misalnya ketika dalam berpendapat di media sosial memiliki etika, jangan asal komen. Misal ada postingan yang berbau
ajaran agama lain atau suku lain atau orang lain itu kita jangan sedang mencemooh agama orang lain. Jadi yang menimbulkan perpecahan antar negara. Seperti kemarin ada isu di Jawa dan Papua saling merendahkan, itu sangat tidak boleh. Dan contohnya apa buktinya itu ada di media sosial. Kemudian tidak menyebarkan ujaran kebencian terhadap kelompok perbedaan. Ini juga sangat banyak sekali mungkin kebencian terhadap antar sekolah atau antar perguruan silat ini yang sering terjadi. Aku mau kemudian faktor-faktor apa saja yang menghambat kerukunan? Yang pertama fanatisme sipil dalam toleransi, fanatisme agama, suku atau kelompok yang berlebihan yang membuat seseorang sulit menerima perbedaan. Sikap ini mendorong intoleransi, yaitu menolak atau bahkan memusuhi kelompok lain yang berbeda. Kemudian penyalahgunaan media sosial dan penyebaran hoax. Ini ketika kita mendapat info-info terbaru, kita cari dulu kebenarannya, kefaktaannya, jangan seenak-enaknya langsung disebarkan di media sosial. Ini bisa menjadi berita atau ujaran kebencian atau provokasi yang memecah belah masyarakat. Dan informasi yang tidak menyarankan tentang kelompok agama etnis tertentu dapat memicu permusuhan. Kemudian yang ketiga, politik identitas atau polarisasi, yaitu penggunaan isu agama, suku atau ras untuk kepentingan politik atau politik identitas, memperuncing perbedaan dan memecah belah persatuan yang aktual, yaitu pada masa pemilu 2019 dan 2024. Isu agama dan identitas sering digunakan untuk kampanye negatif. Dan kita lihat juga banyak pada tahun ini yang memakai kampanye dengan nama-nama suku atau identitas yang memicu perpecahan antar partai sehingga masyarakat terbelah dalam kelompok-kelompok yang saling curiga. Kemudian kurangnya dialog antar umat beragama. Walaupun kita berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Ya, berbeda agama. Sebenarnya kita bermasyarakat, maksudnya berpihak dengan sesama siapa saja. Minimnya dialog terbuka antar umat beragama menyebabkan prasangka atau stereotip dan kesalahpahaman yang tidak terselesaikan. Contohnya di beberapa wilayah kelompok agama minoritas jarang dilibatkan dalam forum komunikasi lintas agama seperti dibutuhkan, sehingga aspirasi dan kebutuhan mereka kurang terangkum. Kemudian ketidakadilan sosial dan ekonomi, kesenjangan ekonomi dan sosial dapat menimbulkan kecemburuan, prasangka dan konflik antar kelompok masyarakat. Contohnya saja bantuan-bantuan yang tidak setara atau tidak mungkin bisa dikatakan tidak adil. Yang kaya mendapat bantuan, yang miskin malah terhasilkan, dan membuat kelompok minoritas yang merasa terpinggirkan secara ekonomi dan tidak mendapat akses yang sama dalam pelayanan publik seringkali menjadi sasaran diskriminasi. Kemudian yang nomor 6 yaitu pendirian rumah ibadah yang tidak sesuai prosedur. Contohnya kasus penolakan pembangunan
gereja atau biara di beberapa daerah karena dianggap tidak memenuhi syarat administratif atau tanpa persetujuan pemerintah. Kemudian lain kebenaran tunggal, yaitu adanya kelompok yang menuduh aliran lain sebagai sesat atau kafir, bahkan melakukan tindakan kekerasan terhadap mereka. Kemudian radikalisme, ini radikalisme mendorong tindakan kekerasan atau nama agama yang jelas mengancam kelompoknya. Contoh yaitu aksi terorisme yang mengatasnamakan agama, seperti menyerang rumah ibadah atau aksi bom bunuh diri. Terorisme. Agama menyimpang sosial baru yang bisa menimbulkan permasalahan besar. Kemudian sikap eksklusif dan kurang bersahabat, yaitu sikap menutup diri terhadap kelompok lain dan enggan berinteraksi, menyebabkan sosial dan prasangka. Bahkan dalam rumah sendiri ketika tidak diajak untuk berinteraksi, itu bisa menyebabkan prasangka yang tidak diinginkan. Contohnya saja komunitas yang hanya bergaul dengan kelompoknya sendiri. Misalnya NU, Muhammadiyah, dan menolak berpartisipasi dalam kegiatan sosial agama. Kemudian yang ke-10, penyalahgunaan simbol agama. Nah, ini yang perlu diingat, penyalahgunaan simbol agama dalam kepentingan politik atau ekonomi dapat menimbulkan kecemburuan dan konflik. Misal ada simbol Kristen salib kemudian dibalik menyebabkan konflik-konflik yang tidak mudah. Karena jujur saya di toleransi dan perhubungan, saya menyinggung dengan ayat-ayat yang mengaitkan dengan tasamu, tawasul, kemudian tasawuf. Tawasul, adul. Ta'awun. Ya, sebelum kita lanjut pembahasan tasawuf, ta'awun dan berhasil, kita sedikit dulu. Likur. Suwe ya. Kita berdiri dulu, kita SDW dulu biar otaknya refresh. Ayo anak-anak. Nggak mau. Sama ini mau. Yuk. Jangan berdiri Pak. Gak ada hadiahnya. Nanti minta hadiah pada orang tuanya sendiri. Enggak mau. Ayo berdiri. Yuk. Capek Pak. Dari pagi itu saja kok capek. Ih. Galak Masya Allah. Ini saya stay. Ayo. Ya. Duduk aja Mbak. Sudah. Tambah. Ice breaking permainan kita yaitu apa? TikTok. Kita. Gue jadi kamu sendiri aja. Gajah. Gajah gimana itu? Anak gajah.
Kalian tahu nggak? Ya. Pertanyaan ini gajah terbang apa? Nambah beli. Beli kok. Gajah terbang nampak bomnya. Ya beli itu bol. Makasih ya Bapak. Apa? Makasih ya Bapak. Tahu Filipin. Bisa diulang ya? Ya. Kalau saya bilang gajah, nanti bisa diperagakan dengan gajah kecil, semut besar, kemudian kadal pendek, ular panjang. Bisa diperagakan gini ya? Yuk. Ayo konsentrasi. Saya ulang lagi sambil diperagakan. Yuk. Kalau saya bilang gajah, C. gajah besar. Tangannya sambil gini, pakai jari kelingking. Gajah besar. Yuk. Gajah besar. Semut kecil. Semut kecil. Semut kecil. Ular panjang. Kemudian apa tadi? Kadal pendek. Konsentrasi. Gajah. Besar. Gajah besar. Konsentrasi. Semut. Ya, duduk. Maju ya, Ul. Ya, sudah saja. Ayo baca ini surat Al-Kahfi enaknya. Terus untukmu Terus. Untukku agamamu dan untukku pula agamaku. Yang ini, yang kalian juga biar yang Al-Baqarah. Sadaqallahul adzim. Zoom Pak, zoom. Walillahilhamd. Artinya Tidak ada masalah dalam menganut agama Islam. Sholat adalah jalan yang benar dari jalan sesat. Siapa yang ingat kepada takut dan beriman kepada Allah, itu adalah berperang teguh pada tali yang sangat kuat dan jangan putus. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. ada yang tahu togut itu apa? Togut. Kayak tobrut tahu. Tobrut. Togut itu apa ya, Bud? Enggak tahu. Nggak tahu Pak. Memuji diri sendiri. Nanya apa nih Pak? Takut sesat. Tempat brutal. Maksudnya tidak ada paksaan dalam menganut agama. Sungguh telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Siapa yang ingkar kepada togut dan beriman kepada Allah, sungguh telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Allahumma Dan akan membentuk ingkar terhadap penyembahan yang selain Allah Subhanahu wa taala.
artinya penyembahan seperti menyembah pohon, menyembah rumah tua atau yang selainnya. Bisa ditanam ya, apa itu kopi? Ya. Yus. Kemudian tahun adalah sikap saling membantu dalam kebaikan dan ketakwaan serta menjauhi tolong dosa dan permusuhan. Yaitu ada di surat Al-Ma'idah wala yajrimannakum syana'an qaumin an tusaddiqu an masjidil haram lakin. Ya, artinya janganlah sekali-kali kemudian kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi dari Masjidil Haram, mendorong berbuat melampaui batas, tolong menolong kamu dalam kebijakan dan ketakwaan, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Karena Allah sesungguhnya Allah sangat berat sisaannya. Insyaallah. Ayat ini mengajarkan untuk saling membantu dalam hal yang baik, dan jika dalam hal buruk jangan dibantu. Kemudian tawasun, itu tawasun yaitu keseimbangan. Jadi Islam berarti sikap seimbang dalam segala aspek kehidupan, baik dalam beragama, masyarakat maupun dalam menggunakan akal dan logika. Dari surat Al-Judi yang artinya sungguh kami benar-benar telah mengutus Rasul kami dengan bukti yang nyata, dan kami menurunkan bersama mereka kitab dan neraca bahwa jelas agar mereka dapat berlaku adil. Kami menurunkan besi yang mempunyai kekuatan hebat dan berbagai manfaat bagi manusia agar Allah mengetahui siapa yang menolong dan rasul-rasulnya walaupun tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Dan ketiga konsep ini, tasamuh, ta'awud dan tawasul, itu merupakan bagian integral dari dalam dalam Islam dan untuk masyarakat dan harmonis adil dan seimbang. Ada yang dipertanyakan? Udah. Kalau tidak ada, saya akhiri. Iya, Pak. Tidak ada pilihan. Ini masa 5 menit tuh. Kita akhiri dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi. Semoga kita dipertemukan di Tahun depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah sehat.